Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Murniasih, mahasiswi Pasca Sarjana Program Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, pada acara International Conference on Islam, Law and Society 2021, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tipologi Pengajaran dan Pendidikan Islam di Banten dalam pengaruh tokoh ulama abad 19 sampai 20. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan dalam suatu bangsa negara tentu tidak terlepas dari sejarah sosial bangsa negara tersebut. Seperti halnya Indonesia. Sebagaimana negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dengan keanekaragaman ras, suku, dan budaya, amat kaya akan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Islam pertama kali masuk di Jawa pada abad ke-14 Masehi, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim hingga kemudian Islam sampai di pesisir barat Pulau Jawa dibawa oleh salah seorang dari 9 wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau berhasil mengislamkan penduduk daerah Jawa Barat. Raja Banten dengan mudah diinsafkan untuk memeluk agama Islam. Banten merupakan salah satu wilayah perjuangan dalam ekspansi Islam di tanah Jawa. Selain sebagai pusat pemerintahan, Banten juga sebagai pusat perdagangan antar bangsa. Banten juga masuk ke dalam kategori sebagai negara kota atau city state karena peranannya dalam kegiatan perdagangan lintas regional dan internasional. Banten juga memiliki daya tarik tersendiri selain letaknya yang strategis karena terletak di pesisir Selat Sunda, juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Posisi ini mendukung terhadap mudahnya penyebaran Islam dan menjadikan pelabuhan Banten semakin ramai. Islamisasi di Banten tidak terlepas dari unsur kekuasaan Kesultanan Banten pada waktu itu, yaitu Sultan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Mereka tidak hanya sebagai penguasa yang bersifat politis, melainkan juga memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Para sultan mengirim utusannya ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama dan mendapatkan gelar dari syarif besar, yang nantinya kembali ke tanah air untuk mengajar di Banten. Pendidikan Islam di Banten pada mulanya dilakukan secara informal dan bersifat individual. Kemudian terjadi pertumbuhan hingga terbentuk komunitas umat Islam sehingga didirikanlah langgar atau masjid sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu dan dijadikan tempat belajar mengajar agama Islam. Dari perspektif sejarah, potensi pendidikan agama di Banten dapat dilihat dari jumlah institusi pendidikan yang ada serta kualitas output yang dihasilkan, menunjukkan betapa wilayah ini sangat kondusif bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sisi sosiologis, masyarakat Banten dapat dikategorikan sebagai komunitas yang bercorak agamis atau religius dan memiliki semangat keberagamaan yang cukup tinggi. Karakteristik pendidikan seperti ini telah berdampak pada kecenderungan masyarakat menyangkut arah kebijakan pendidikan yang digariskan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berwenang. Kecenderungan tersebut mewujud serta konkret dalam berbagai bentuk dan model pendidikan bernuansa Islam yang memiliki misi pembinaan mentalitas dan keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan tipologi pendidikan dan pengajaran Islam di daerah Banten melalui pendekatan tokoh ulama yang berpengaruh dalam menyebarkan Islam. Dilihat dari perjuangan serta kontribusinya dalam pendidikan dan organisasi yang ada di wilayah Banten. Karena luasnya wilayah Banten dan panjangnya rentang waktu
Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Banten. Peran dan kedudukan kiai di Banten memiliki status yang dihormati oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat yang religius didasarkan pada suatu kesakralan Tuhan, menjadikan masyarakat Banten memiliki ikatan lebih erat terhadap tokoh-tokoh agama dalam memandu kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perannya, kiai di Banten sering dibedakan menjadi kiai kitab dan kiai hikmah. Kiai kitab adalah istilah yang ditujukan kepada kiai yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu secara tekstual Islam, khususnya yang dikenal dengan nama kitab kuning, baik kitab tafsir, kitab hadis maupun kitab-kitab fikih. Dan kiai hikmah adalah kiai yang mempraktekkan ilmu medis Islam, yang mengajarkan wirid, zikir, ratib untuk keperluan praktis seperti pengobatan, kesaktian, kewibawaan, dan permainan debus. Banyak sekali ulama tokoh pendidikan di Banten yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan model pendidikan agama Islam. Namun, karena keterbatasan peneliti pada kesempatan ini, kami hanya membahas beberapa tokoh yang menjadi sentral ketokohannya di wilayah Banten, khususnya Serang, Cilegon, dan Pandeglang. Di antaranya yaitu ada Syekh Nawawi Tanara, Kiai Asnawi Caringin, Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Abdul Latif, Brigjen Kiai Haji Sam'un, dan Abuya Dimyati. Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip keadilan dan kebenaran, ia berdakwah keliling Banten, mengabarkan perlawanan terhadap penjajah sampai Belanda membatasi geraknya. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau diunjuk sebagai Imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi dipuji Snoek, yaitu seorang peneliti dari Belanda, sebagai seorang Indonesia yang paling alim dan rendah hati, yaitu karena dan pengarang yang paling produktif. Karyanya berjumlah 155 kitab, meliputi kitab yang menjadi rujukan utama berbagai pesantren baik di dalam maupun luar negeri. Berkat produktivitasnya dalam menulis dan karya-karyanya yang sangat luar biasa serta terkenal, tidak hanya di nasional tapi juga internasional, Syekh Nawawi Tanara dijuluki penghulu ulama Hijaz. Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi lahir di Kampung Caringin tahun 1850 Masehi. Sekembalinya dari Mekah, Kiai Haji Asnawi berdakwah ke berbagai daerah. Karena ketinggian ilmunya, nama Kiai Asnawi ramai dikenal orang dan menjadi sosok ulama panutan masyarakat Banten. Situasi tanah air yang masih dikuasai penjajah Belanda dan rusaknya moral masyarakat pada waktu itu membuatnya sering mendapat ancaman dari pihak yang kebebasannya terusik. Dalam dakwahnya, ia mengobarkan semangat nasionalisme anti penjajah, hingga akhirnya ditahan dan diasingkan ke Cianjur selama kurang 1 tahun dengan tuduhan melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman, yang lahir pada tahun 1875 Masehi di Kampung Janaka, Caringin, Pandeglang. Implikasi dari gerakan pembaharuan yang dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman yaitu di bidang pendidikan dengan merintis gerakan modernisasi Madrasah Matlaul Anwar. Gerakan pembaharuan Kiai Haji Mas Abdurrahman memberi implikasi
Selanjutnya ada lembaga, yayasan, organisasi pendidikan Islam di Banten abad ke-19. Ada beberapa lembaga, yayasan, dan organisasi yang berdiri di Banten pada abad ini, namun karena keterbatasan penulis, peneliti, maka pada kesempatan kali ini kami hanya mengangkat 2 lembaga, yayasan, atau organisasi pendidikan Islam di Banten, yaitu Matlaul Anwar Menes dan Al Khairiyah Citangkil. Matlaul Anwar. Organisasi ini berdiri pada tahun 1334 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Juli 1916 oleh 10 tokoh ulama lokal, diantaranya Kiai Mas Abdurrahman bin Mas Jamal di Menes, Pandeglang, bagian selatan Banten. Pendidikan pesantren modern yang mengolaborasi sistem pendidikan umum dan agama juga dibuka untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Santriwan dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun, yaitu tamat dan lulus kelas 7, dikirim ke berbagai tempat atau daerah untuk mendakwahkan ajaran Islam dan mendirikan Madrasah Matlaul Anwar cabang Menes di beberapa daerah di seluruh Nusantara. Jadi kaderisasi Matlaul Anwar ini sangat bagus dan baik sehingga menyebar Matlaul Anwar di berbagai pelosok negara, di berbagai pelosok daerah. Kemudian ada perguruan Al Khairiyah. Didirikan pada tahun 1916 oleh Kiai Haji Samun bin Alwiyah di Citangkil. Berdirinya pesantren Citangkil merupakan kelanjutan perjuangan dan cita-cita merdeka sejak ratusan tahun sebelumnya dan telah banyak menelan korban manusia dan harta. Pada tahun 1930, Kiai Haji Samun memperluas dan menyempurnakan Madrasah Al Khairiyah sehingga madrasah dan pesantren Citangkil merupakan sebuah komplek pendidikan yang terdiri beberapa lembaga pendidikan termasuk membuka HIS Partikelir untuk menandingi dan mengimbangi sekolah HIS Belanda yang ada di Cilegon. Dan pada tahun 1930, Al Khairiyah Citangkil telah berhasil memasuki masa keemasan Al Khairiyah di bawah pimpinan Kiai Haji Samun, Bapak Al Khairiyah. Baik,
pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana pola pendidikan agama Islam di Banten. Dari pemaparan para tokoh ulama pendidikan yang ada di Banten, maka dapat disimpulkan bahwasanya model pendidikan di Banten itu ada 4. Secara garis besar ada 4. Yang pertama, pendidikan agama di pondok pesantren. Model pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia dan merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Bahkan pada saat memasuki milenium ketiga ini menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Di Banten, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Doris bahwa pesantren telah berdiri sejak abad ke-17. Dibuktikan dengan salah satu kitab yang berbahasa Jawa disusun oleh seorang kiai yang memimpin pesantren di daerah Gunung Karang, Banten. Pola pendidikan yang kedua, pola pendidikan agama Islam di Banten yaitu dengan bentuk madrasah. Model pendidikan agama lewat institusi madrasah juga menjadi ciri khas pendidikan agama Islam di Banten dan telah memberikan andil yang sangat besar bagi upaya transformasi nilai-nilai keislaman bagi umat Islam, terutama generasi muda. Berbeda dengan pesantren, biasanya madrasah ini memiliki hubungan administratif dengan pemerintahan. Dalam ini adalah Kementerian Agama. Pola pendidikan agama Islam di Banten yang ketiga yaitu Majelis Taklim. Model pendidikan agama di Majelis Taklim memiliki keunikan tersendiri. Model ini sungguh jauh dari kesan formal. Peserta pendidikannya biasanya mayoritas ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang sudah berusia lanjut. Namun tidak menutup kemungkinan diikuti pula oleh kaum remaja dan anak-anak. Keunggulan sistem ini di samping informalisme, materi-materi yang disampaikan cenderung bersentuhan dengan persoalan-persoalan kehidupan keseharian masyarakat. Selain itu, lewat forum majelis taklim ini, hubungan silaturahmi antar warga masyarakat menjadi kian erat karena terjadi perbincangan, diskusi yang lebih cair dan lebih kekeluargaan dan keakraban. Pola pendidikan yang keempat dalam pendidikan agama Islam di Banten yaitu pendidikan agama di sekolah umum. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan peserta didik dengan materi keilmuan, proses pendidikan juga dituntut untuk menciptakan manusia Indonesia yang bermoral dan beretika melalui pendidikan agama atau etika keagamaan di sekolah umum. Peserta didik diharap mampu mengintegrasikan nilai keilmuan bersamaan dengan nilai etika keberagamaan. Maka pendidikan agama di sekolah umum juga wajib ditempuh oleh seluruh peserta didik.
Dan terakhir saya sampaikan bahwasanya Banten sesungguhnya berpeluang besar menjadi wilayah provinsi yang agamis dan religius sebagaimana akar sejarah leluhur mereka. Oleh karena itu, wajar jika Banten dianggap memiliki potensi besar dalam pembangunan masyarakatnya secara komprehensif dan integral, terutama peningkatan pembangunan mentalitas keagamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.